Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azza Aulia Ibnu Akfa. Di sini saya akan menyampaikan materi dari retorika. Salah satunya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada komunikasi retorika. Maaf, saya agak sedikit pilek sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Nerialana Rosada, Christine Yuanita, dan juga Sheila Maharani. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ini adalah penjelasan singkat ya dari merecall materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu retorika adalah seni berbicara. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa retorika awalnya bukanlah sebuah ilmu, melainkan seni berbicara. Biasanya digunakan pada pidato-pidato, terus laga seperti teater, kemudian digunakan untuk dalam memenangkan sebuah pengadilan gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis-jenis retorika. Jenis-jenis retorika ini termasuk ada yang pertama monologika, dialogika, dan pembinaan teknik berbicara. Kemudian yang ketiga tentunya menjadi bahan utama dari pembahasan kali ini yaitu faktor-faktor pengaruh konsep diri pada komunikasi retorika. Baik. Yang pertama ini ada jenis-jenis retorika. Yang pertama yaitu monolog. Monolog adalah konsep berbicara satu arah yang dilakukan oleh satu orang saja yang kemudian penyampaiannya kepada audiens. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Kemudian yang kedua ada dialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu interaksi komunikasi, yaitu bentuknya yaitu berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, seperti modelnya itu diskusi, tanya jawab, sarasehan, perundingan percakapan, dan debat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembinaan teknik bicara. Teknik bicara yaitu dalam bagian ini perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, bina suara, dan juga maksudnya artikulasi ya. Kemudian teknik berbicara dan bercerita atau storytelling, ceramah atau monolog dan lain sebagainya. Jadi dalam retorika ini tidak hanya mengenalkan jenis-jenisnya, tetapi mengajari kita bagaimana cara menyampaikan informasi dengan baik dan benar agar penyampaian informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh penerima informasi atau komunikan. Seperti itu. Sebentar. Baik, yaitu kita masuk ke faktor-faktor yang pertama, pengaruh konsep diri komunikasi retorika. Yang pertama yaitu pemilihan diksi komunikasi. Nah, pemilihan diksi komunikasi ini berkaitan dengan nomor 2, yaitu penerimaan diksi oleh komunikan. Perlu digarisbawahi, komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi dan berbicara di depan audiens. Kemudian yang dimaksud komunikan adalah seseorang atau kelompok bisa dikatakan sebagai pendengar ya kan, pendengar atau penerima informasi dari komunikator, seperti itu. Lalu di sini pemilihan diksi komunikator itu yang dimaksud adalah bagaimana cara komunikator ini
memilih dan mengucapkan atau menggunakan pilihan-pilihan kata, bahasa, kalimat untuk penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami oleh komunikan. Seperti itu. Seperti contohnya, jika saya menyampaikan materi retorika ini kepada mahasiswa, maka alangkah baiknya saya menggunakan bahasa yang berdasarkan POEPI, yaitu lebih gampangnya adalah bahasa yang formal, jelas, padat, dan lugas, to the point. Nah, itu juga disesuaikan terhadap siapa yang akan kita berikan informasi. Jika sekiranya itu terlalu tinggi bahasa yang kita gunakan, maka kita harus menyederhanakan pilihan-pilihan bahasa atau pilihan kata tersebut. Yaitu penjelasan terkait nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3, bahasa tubuh komunikator dan bahasa tubuh komunikan 3/4. Jadi begini, bahasa tubuh komunikator itu sangatlah penting untuk mendukung penjelasan yang diberikan kepada komunikator untuk disampaikan ke komunikan. Bahasa tubuh ini konsepnya sebagai pendukung. Sebagai pendukung bahwa penjelasan-penjelasan ini sangat penting atau sebagai kutipan istilah lain. Seperti contohnya, saya menggunakan tangan seperti ini. Berarti ini kan tanda kutip. Konsepnya yaitu sebagai pendukung. Berarti tanda kutip, berarti bahasa tubuh komunikator ini bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Seperti itu. Jadi, penggunaan bahasa tubuh oleh komunikator ini haruslah gerakan-gerakan yang mendukung penyampaian materinya. Jadi tidak mungkin komunikator menyampaikan materi tentang retorika, tetapi dia sedang bermain bulu tangkis gitu kan. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu loh. Nah, itu nggak perlu. Hal-hal seperti itulah yang harus dihindari oleh komunikator. Kemudian maksud dari bahasa tubuh komunikan adalah kita lihat bagaimana posisi atau gerakan tubuh dari komunikan. Apakah mereka benar-benar mendengarkan secara teliti, secara seksama, atau mereka sudah bosan. Itu bisa dilihat dari bahasa tubuh komunikan yang diberikan. Seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Kemudian nomor 5, gaya bahasa komunikator. Gaya bahasa komunikator ini sama seperti nomor 1 ya, yaitu pemilihan bahasa, penyampaian artikulasi, kemudian penyampaian informasi juga penting kepada komunikan, seperti itu. Kemudian nomor 6, penerimaan gaya bahasa oleh komunikan ini maksudnya apakah gaya bahasa tersebut dipahami oleh komunikan ataukah tidak dipahami. Hal tersebut bisa kita tanyakan lebih lanjut terhadap komunikan, misalnya apakah penyampaian saya ini dapat dipahami. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 7 sama nomor 8, keaktifan dalam komunikasi dan juga kepasifan dalam komunikasi. Seperti yang saya contohkan pada nomor 6 tadi, keaktifan dalam komunikasi adalah terjalinnya komunikasi dua arah, ini kalau misal dialog kan, dua arah atau lebih, itu saling memberikan impact. Seperti itu. Kemudian untuk kuliah atau monolog gitu kan, ketika dosen menerangkan seperti saya ini kan menerangkan kepada kalian, kemudian ketika dosen bertanya apakah ada yang ditanyakan, kemudian mahasiswa ini tidak bertanya atau tidak merespon, ini bisa digolongkan ke kepasifan dalam komunikasi. Tetapi perlu digarisbawahi, jika modelnya seperti
penerangan atau ceramah model kayak kuliah, itu kepasifan bisa dinilai dari dua hal. Apakah mahasiswa itu paham, diam karena paham, atau diam karena tidak tahu. Maka dari itu, sebagai komunikator, itu harus bertanya atau menciptakan sebuah keaktifan dalam komunikasi. Misalnya, kita sebut saja langsung tunjuk orangnya. Diki nomor 6 itu apa? Coba dibaca. Akhirnya dari situ akan timbul keaktifan dalam komunikasi. Sehingga kelas terlihat suasananya seperti hidup kembali. Seperti itu. Kemudian di sini nomor 9, penekanan pesan. Penekanan pesan ini dimaksudkan dengan memberi penekanan atau ibaratnya seperti kalau di tulisan itu digarisbawahi informasi yang sekiranya itu penting untuk disampaikan kepada komunikan. Nah, jika penekanan pesan ini benar penyampaiannya, maka yang akan terjadi adalah penerimaan pesan oleh komunikan adalah menangkap ide-ide pokok atau paragraf-paragraf pokok dari penyampaian informasi dari komunikator. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Baik, nomor 10. Ekspektasi komunikasi. Maksudnya apa? Ekspektasi komunikasi adalah harapan harapan hasil dari kegiatan komunikasi itu. Hasil dari maaf. Ekspektasi dari komunikator adalah ekspektasinya ada dengan penjelasan ini diharapkan komunikan dapat memahami penyampaian informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu ekspektasi dari komunikator. Kemudian ekspektasi untuk komunikan adalah komunikan mengharapkan atau berekspektasi agar komunikator atau pemberi informasi dapat menyampaikan informasi secara perlahan menggunakan diksi yang sederhana atau bahasa yang mudah dipengerti agar penyampaian bisa lebih tepat atau lebih sempurna lagi. Seperti itu. Kemudian nomor 11 ada emosi. Nah, emosi ini yang dimaksud apa? Emosi adalah emosi dari komunikator. Jika komunikator terlalu menggebu-gebu, maka penyampaian informasi itu bisa dinilai, bisa diberi rating kan. Misal 70% itu penyampaian informasi tidak akan to the point atau selalu bertele-tele. Kemudian jika penyampaian informasi terlalu emosi, maka komunikan akan tidak nyaman untuk menerima informasi dari komunikator. Seperti itu. Kemudian nomor 12. Menghambat komunikasi interpersonal. Nah, menghambat komunikasi interpersonal ini apa? Termasuk emosi tadi. Selain itu dari faktor eksternal itu seperti saya sedang menjelaskan. Kemudian ada suara knalpot sepeda motor yang kencangnya minta ampun. Nah, itu termasuk faktor penghambat komunikasi. Kemudian jawabannya apa? Yaitu di nomor 13. Memudahkan komunikasi interpersonal maksudnya adalah misal jika saya melakukan recording seperti ini, maka seharusnya saya melakukan recording dalam ruangan yang tertutup agar penyampaian tidak terganggu oleh unsur-unsur eksternal. Begitu juga sebaliknya. Jika saya sedang menerangkan di ruang kelas atau menerangkan itu, jika saya melakukan itu di luar kan ya tidak mungkin. Pasti mahasiswa akan terdistraksi jika di luar kelas. Maka dari itu penerangan atau seperti kuliah-kuliah itu diadakannya di dalam kelas untuk memaksimalkan penyampaian informasi. Baik, dari itulah ke-13 faktor konsep pengaruh diri terhadap komunikasi retorika beserta jenis-jenisnya. Baik, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin
kritik dan saran, bisa komentar di YouTube saya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan dapat dicerna, apalagi diterapkan dengan baik oleh para pendengar. Terima kasih.